Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Windra Putra, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 001 Limpian, Kabupaten Indragiri Hulu. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bu Sutami. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 001 Limpian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi, Bu, ya. Sebelum nanti kita amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi, ya, Bu, ya. Adapun tujuan dari melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita ingin melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid nanti, ya, Bu, ya. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih, Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar peserta didik mampu mempraktikkan cara mengisi teks formulir. Berarti tujuannya supaya siswa mampu mengisi teks formulir, ya? Betul sekali. Baik. Sekarang ini bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasinya, Bu? Area pengembangan yang ingin saya capai pada pertemuan kali ini adalah melatih kompetensi keterampilan siswa dalam mengisi teks formulir sehingga siswa nanti dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan, Bu, di kelas nanti? Misalnya dari strategi pembelajaran atau metode pembelajarannya ataupun dari metodenya. Dalam materi ini saya ingin menggunakan strategi pembelajaran kooperatif di mana siswa nanti dibagi dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Alasan saya memilih strategi pembelajaran kooperatif ini karena dapat meningkatkan kompetensi kemampuan sosial siswa dan juga dapat meningkatkan kompetensi prestasi siswa dengan pemahaman individu dan kelompok. Berarti strategi yang akan Ibu gunakan itu strategi pembelajaran kooperatif, ya. Baik. Jadi bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti, Bu? Dalam materi ini, media yang ingin saya gunakan adalah berbentuk teks formulir, yaitu tepatnya formulir pendaftaran anggota pramuka. Menurut saya ini lebih relevan karena siswa di sini akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka nantinya, sehingga mereka tidak lagi mengalami kesulitan saat akan mendaftar menjadi anggota pramuka. Baik, Bu. Ini kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa atau jam keberapa nih, Bu? Insya Allah besok di hari Selasa pada jam pertama. Hari Selasa, ya, jam pertama. Ya. Baik. Jadi besok hari Selasa jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu, ya, Bu, ya. Akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, ya, Bu, ya. Baik. Nanti setelah itu
setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Nanti dalam percakapan pasca observasi ini Bu, kita juga akan didampingi oleh pengajar praktek. Jadi sebelum kita akhiri ini Bu ya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan kita kali ini, saya mendapatkan gambaran seperti media yang akan saya pergunakan di esok hari sehingga saya bisa mempersiapkannya dari sekarang. Gitu Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini, dan sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas hari Selasa jam pertama ya. Baik Bu. Demikianlah percakapan kita hari ini, dan sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak itu semuanya? Masih semangat melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya, kepada Arya dipersilakan untuk memimpin doa. Stand by, please. Right to your face. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semuanya hari ini, Nak? Siapa yang tidak hadir? Apa kabarnya? Sakit? Sakit. Ibu harap kalian bisa menjaga kesehatannya karena pada saat ini cuacanya ekstrim ya. Banyak panasnya, sesekali datang hujan. Itu yang membuat kita rawan dengan penyakit. Nah, baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari kembali materi tentang teks formulir ya. Masih ingat anak-anak Ibu kemarin apa itu teks formulir? Boleh tunjuk tangan sesuai kesepakatan kita ya. Lembaran kertas yang berisi pertanyaan yang harus dijawab. Berikan tepuk tangan buat Anissa. Nih seperti ini. Nah, itu kan isinya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Oke. Coba untuk mengingat kembali, apa itu fungsi dari formulir ini? Ya, Adina. Iya, untuk mengumpulkan data, untuk mencari informasi, ya, dan sebagai bukti bahwa kita itu sudah masuk ke dalam suatu instansi atau organisasi. Baiklah, karena formulir sudah paham, bukti manfaatnya juga sudah oke. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengisi formulir. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah supaya anak-anak Ibu besok bisa mengisi formulir tanpa mengalami kesulitan. Karena kamu besok ingin nyambung nggak sekolahnya? Nyambung, Bu. Ya, mungkin ada yang ke SMP, ada yang ke MTS, ya. Nah, sebelum masuk ke SMP atau MTS, maka anak-anak Ibu disuruh mengisi formulir terlebih dahulu. Supaya kamu tidak mengalami kesulitan, maka hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya
ya, apakah desain. Nah, makanya harus lengkap supaya orang mengerti apa yang kita maksud. Berikutnya, asal sekolah. Asal sekolah ditulis. Kamu berasal dari SD mana? Iya, SD negeri. Kalau kamu ingin menulis nama instansi, maka harus diberikan huruf kapital. Misalnya kalau disingkat SD, ini karena singkatan 2 huruf, ini wajib kapital. SD, N itu jangan SDN ya, karena N itu nanti pengertiannya banyak. Maksud kita kan SD negeri, kita tahu N itu negeri. Tapi bagi orang lain yang baru membaca, mungkin dia N itu bisa jadi Nurul Falah, ya kan? Nurul Hidayah. Maka N-nya itu kita buat langsung negeri. SD negeri. Bukan kosong ya. Ya, nggak ada bilangan kosong. 01 impian. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ada pilihan-pilihan itu tinggal mencetkan. Seperti itu ya kelas 6. Cara penulisan formulir pendaftaran SMP. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjut? Tidak, Bu. Ini tidaknya karena mengerti atau tidak paham? Yang mana? Oh itu ya. Kalau misalnya kamunya laki-laki, centang yang laki-laki. Kalau kamunya yang isi perempuan, dicentang perempuan. Ya? Mana? Nah, nilai ujian itu nanti kamu lihat berdasarkan surat keterangan lulus, ya. Nah, nanti ada itu disertakan nanti surat keterangan lulus, jadi kamu bisa melihat nilai ujiannya berapa, nomor ujiannya berapa. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan yang tidak jelas? Kemudian di bawah, paling bawah, di sana Rimpian namanya atau Sungai Lalang. Titik-titik Juni 2000 sekian. Itu nanti ditulis tanggal berapa kamu mendaftar, tanggal itu ditulis. Itu nanti ditulis juga, kan ada tuh. B, nilai bonus prestasi, itu yang menulis pihak sekolah. Nilai potensi lokal itu nanti pihak sekolah. Oke? Kemudian subtotalnya itu nanti bisa pihak sekolah. Terakhir itu pendaftar atau calon peserta didik itu dibubuhi tanda tangan. Tanda tangan dulu baru nama. Contoh, misalnya pendaftar. Nih, tanda tangan dulu baru nama. Seperti itu ya, Mas. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah jelas? Yakin? Yuk, silakan bertanya bagi yang belum paham cara menulisnya. Kalau tidak ada, untuk melihat kemampuan anak-anak ibu semuanya, nanti ibu berikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik itu. Silakan kamu diskusikan dengan teman sebangku kamu formulir keanggotaan pramuka, ya. Ya, ini tadi sebagai
bahasa yang dikuasai dan lain-lain, biasanya suka tidur, kesehatan asma, bahasa yang disukai Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok penanam. Mari kita perhatikan penulisannya. Pada teman-teman dipersilakan yang ingin memberikan tanggapan karena kelompok menanam. Oh, dulu mau memberikan tanggapan silakan. Nah, harusnya kali ini ada beberapa nih. Tanyanya kepada mereka. Iya. Seharusnya seperti apa? Bagaimana? Pilih yang merasa? Ya. Harusnya F. Oke. Artinya dia mengingatkan ya bahwa ada penulisan pada huruf di namanya. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada guru yang sudah melakukan lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok penanam. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan tadi, apa yang telah kamu dapatkan tadi bisa bermanfaat di keesokan hari. Ibu cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan di hari Senin mendatang. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan percakapan pasca observasi bersama saya Windra Putra, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 001 Rimpian, Kabupaten Indragiri Hulu. Saya masih ditemani oleh Ibu Sutarmi sebagai guru yang sudah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Jayani sebagai pengajar praktik pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 ini. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas kita yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas kita yang sudah berlangsung semalam? Selama observasi berlangsung kemarin, saya merasa senang dan merasa tertantang untuk bisa mengajar lebih efektif kembali. Jadi selama melakukan observasi malam, Ibu merasa senang, Ibu, ya, Senang sekali. dan merasa tertantang Iya. dan bersemangat lagi dalam kegiatan belajar, Bu, ya. Baik, Bu, bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tersebut? Area pengembangan yang saya lakukan dalam observasi kemarin, saya ingin meningkatkan keterampilan menulis siswa ketika dia mengisi formulir. Ya. Di sini saya menitik beratkan bagaimana keterampilan siswa menulis, penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Adapun langkah-langkah yang saya buat, pertama saya memberikan pemahaman kepada anak-anak
tentang formulir dan bagaimana cara mengisinya. Yang kedua, saya membentuk kelompok kerja, dan yang ketiga, siswa mengisi formulir berdasarkan kelompok kerja. Gitu ya. Jadi langkah-langkahnya memberikan pemahaman tentang pengisian formulir Bu ya. Ya. Terus membentuk kelompok belajar, Ya. terus praktik mengisi formulir sekali Di Bu ya. dalam kelompok tersebut. Baik Bu, menurut Ibu nih, sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Ibu? Berdasarkan hasil evaluasi yang saya peroleh, itu pengembangan keterampilan menulis siswa itu sudah mencapai 83%. Artinya itu sekitar 20 siswa dari 24 siswa yang saya ajar di kelas itu sudah bagus. Jadi sudah 83% Bu ya. Iya. Jadi dari 24 siswa itu ya. 20 orang yang sudah berhasil Baik. menulis dengan baik. Baik. Menurut Ibu nih, apa sih kekurangan atau mungkin ada kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kendala yang saya hadapi pada saat itu adalah ketika masih ada beberapa siswa dalam kelompoknya itu masih merasa canggung dan bingung ketika dia mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi Sehingga saya banyak mengambil peran dalam kerja kelompok tersebut gitu, dalam presentasinya. jadi masih banyak yang siswa yang tercanggung Iya. dalam Mempresentasikan hasil. mempresentasikan hasilnya. Kira-kira nih Bu, mengapa hal itu bisa terjadi nih Bu? Kira-kira? Nah, hal itu terjadi ternyata siswa ini memang belum mendapatkan pengalaman di kelas sebelumnya tentang bagaimana mempresentasikan hasil kerja. Dan saya sendiri juga mungkin terlupa juga untuk mengarahkan kepada anak bagaimana cara presentasi itu yang sebaiknya. Ya. Jadi sekarang apa rencana kedepannya yang akan Ibu lakukan saat proses pembelajaran lagi? Rencana kedepannya saya harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih matang dan mengkondusifkan suasana kelas itu agar pembelajarannya lebih efektif kembali. Jadi rencana kedepannya akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan mantap ya Bu ya, Iya, dan maaf. mengkondisikan suasana kelas kita ya. Betul sekali. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Amin. Saya tunggu nih Bu cerita-cerita Ibu, apakah kita bisa realisasikan atau tidak nih. Siap. Kira-kira nih Bu, kapan ya Ibu akan melakukan perubahan tentang rencana yang akan Ibu lakukan tersebut? Saya akan melaksanakan perubahan insya Allah dalam secepat mungkin ya, agar pembelajaran itu memang benar-benar efektif sehingga memberikan hasil yang maksimal. Lakukan secepatnya Bu ya. Iya, betul sekali. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan akan bisa cepat terrealisasikan Bu. Baik, terima kasih atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Semoga apa yang akan Ibu lakukan bisa tercapai dengan secepatnya. Jadi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sutarmi dan Ibu Jayani sebagai pengajar praktek, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.